Oke, ini adalah fun partnya ya, di mana kita memisahkan antara backend dan frontend. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika Anda ingin menggunakan Vue.js atau Vue CLI ini, Anda harus terlebih dahulu mempunyai setupnya. Sebelumnya saya sudah menyuruh Anda untuk instalasi Vue CLI-nya menggunakan npm ataupun yarn. Nah, ketika Anda sudah lakukan itu, maka Anda bisa buat seperti ini, Vue create my project, misalnya seperti itu. Nah, di sini saya akan buat, bisa kita masukkan ke dalam learn Vue.js ini, tapi alangkah lebih baiknya coba kita keluarkan biar supaya pasti bahwa ini terpisah. Oleh karena itu saya akan cd into back ya, atau cd ya seperti itu, maka dia akan masuk ke code folder. Di sini saya akan buat Vue version. Maka jika Anda lihat Vue saya sekarang itu 423 dan artinya Vue itu sudah terinstall di sistem saya. Ketika Anda belum, silahkan install. Ketika sudah, maka kita bisa lanjut. Vue create a node. Karena kita ingin membuat node tadinya ya, kita buat di sini Vue create node. Nah, di sini ketika Anda dihadapkan dengan hal seperti ini, yang pertama yang Anda lakukan adalah berpikir. Ya kan, apa yang harus saya lakukan? Ketika Anda memang tidak tahu, maka Anda akan pilih default. Tapi ketika Anda ingin select secara manual, karena banyak kali pilihannya, maka saya akan menuntun Anda sekarang. Oke, ketika Anda ingin masuk ke dalam manual, silakan tekan enter. Dan ketika Anda ingin memilih salah satu dari sini, maka kita tekan space. Misalnya saya ingin progressive web application. Seperti misalnya jika Anda lihat Vue CLI ini, ada tombol add di sini yang bisa kita tekan install di sini. Nah, itu adalah progressive application. Kita butuh Vuex? No, kita tidak butuh. Karena kita hanya basic saja, tidak butuh state management secara global, maka kita tidak butuh Vuex. Kita butuh router? Yes, we need. Kita tidak butuh CSS preprocessor dan lain-lain. Sepertinya progressive web application juga tidak butuh, karena kita hanya basic saja. Tapi ketika Anda lakukan ini, ya dia akan ada tombol seperti ini dan syaratnya harus HTTPS atau secure URL. Oke. Nah, ketika Anda tekan space untuk memilih, maka kita akan tekan enter untuk lanjut ke step selanjutnya, kan gitu. Kita enter. Di sini akan ada pertanyaan, ya, apakah kita ingin menggunakan history mode per router atau tidak. Jika Anda di sini ada Y dan N. Di sini jika Anda perhatikan, Y-nya itu besar, N-nya itu kecil. Artinya sebenarnya di sini kalau kita pilih Y, itu adalah direkomendasikan dari Vue sendiri gitu. Nah, ketika Anda masih bingung apa itu history mode for router, itu hanya seperti URL yang ada hashnya, itu tidak akan menggunakan history, melainkan menggunakan hash. Ketika Anda bingung, silahkan search sedikit untuk history mode ini apa. Tapi ketika Anda tidak mencari juga tidak apa-apa, karena itu tidak masalah. Nah, kita tekan Y karena direkomendasikan dia pakai Y. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita ingin menggunakan linternya itu pakai apa, atau errornya itu pakai apa. Nah, di sini kita akan pilih ESLint prettier with error prevision. Nah, kita akan pilih yang default aja. Yang kita lakukan adalah ESLint with error prevision only. Kita enter. Nah, di sini ada lagi pertanyaannya, apakah kita ingin lint-nya itu pada saat fix and on commit atau langsung di save. Kita butuh di save. Kita tekan enter. Di sini kita akan ditanya config babel-nya itu di mana, di package.json atau di file lain gitu. Maka kita akan buat di sini di other file, in dedicated config file. Kita enter. Save preset for future project, kita akan pilih no karena n-nya besar. Oke. Kita enter, maka kita tunggu sampai selesai. Tidak akan lama kok. Tapi jika Anda yang pertama kali, mungkin boleh saja ini lama ya. Tapi kita lihat aja lah. This might take a while katanya. Alright, jika Anda lihat instalasi sudah selesai. Nah, mungkin Anda melihat error di sini ada, itu hanya karena Xcode saya tidak ada. Cuman itu tidak penting juga untuk saya pakai. Jadi saya tidak install. So, yang penting di sini, yang paling penting successfully created project node. Oleh karena itu kita disuruh cd node and run npm run serve. Tapi ketika Anda menggunakan yarn, Anda hanya perlu tekan yarn serve. Maka di sini saya akan buat cd node and yarn serve. Maka dia akan memberikan IP address yang bisa kita kunjungi di browser nantinya. Ya, kira-kira seperti ini. Kita akan copy dan kita buka di browser. Ya, ini adalah fresh new application of Vue. Oke? Ketika Anda pernah menggunakan Laravel, maka itu akan sangat berbeda dengan ini. Ketika Laravel, di sini ada bacaan Laravel dan di bawahnya ada beberapa link yang mungkin bisa Anda klik kemanapun Anda mau. Kan gitu. Nah, jika di sini ada logo dan beberapa plugin yang mungkin sudah kita install tadinya. Ada beberapa informasi ekosistem dan essential link. Oke? Bedanya ketika kita menggunakan Vue CLI ini, kita tidak perlu refresh. Ketika misalnya kita rubah nantinya, dia akan langsung berubah di browser. Walaupun agak delay sedikit, kan gitu. Nah, silahkan open kembali Atom Anda. Di sini saya akan open new tab untuk membuka node ini ke dalam code. Ya, untuk Visual Studio Code maksudnya. Ya, untuk project sebelumnya saya sudah close dan memasukkannya ke dalam PHP Storm yang sudah Anda lihat di sini, Learn Vue.js. Oke? Memang betul-betul berbeda saya buat untuk code ini, ya new project yang
untuk di PHP Storm ini yang lama. Tapi kenapa kita butuh yang lama? Karena sebenarnya kita cuma konversi di sini. Ya kan, kitanya butuh bagaimana cara mengkonvert dari yang kita buat di sini dengan yang ada di sini. Nah, enaknya ketika Anda menggunakan Vue CLI ini, Anda tidak perlu belajar banyak. Seperti yang misalnya bagaimana cara setup router, karena di sini sudah di-setup semua untuk Vue, router, komponen dan sebagainya. Jika kita lihat pada app.vue, di sini ada link, which is yang jika kita lihat itu ada di sini, ya, itu adalah yang ada di sini. Nah, sebenarnya pikirkan aja app.vue ini seperti app.php. Master page yang ada di Vue itu adalah app.vue. Nah, ketika Anda tahu extend layout app, atau seperti misalnya ketika Anda menggunakan Laravel di Blade, nah itu app itu kan master page dari Laravel tersebut, dari Blade engine tersebut. Nah, bedanya kalau di Vue itu namanya app.vue. Konsepnya sama, tapi hanya berbeda sedikit saja. Oke, silakan hapus style yang ada di bawah karena kita tidak membutuhkannya lagi. Dan saya akan hapus router link yang ada di sini, dan saya akan hapus yang ini. Dan router Vue ini adalah yield-nya, kira-kira seperti itu. Nah, misalnya saya buat di sini Parsinta, maka jika kita refresh di browser, ya, jika Anda lihat tidak ada refresh, langsung dia berubah ya. Itulah yang namanya tadi ketika kita menggunakan Vue CLI itu, dia buatkan server untuk kita, di IP ini dia akan auto refresh. Oke, yang kedua kita butuh Bootstrap pastinya, dan kita butuh jQuery Popper karena itu include by Bootstrap. Ketika Anda ingin menggunakan Bootstrap tapi tidak pakai jQuery, itu sama aja dengan bohong. Nah, oleh karena itu silakan buka terminal Anda kembali, tetap di new tab. Saya akan buat di sini yarn add bootstrap popper.js jQuery. Oke, kita install sekali 3 bootstrap popper jQuery. Kenapa kita butuh popper? Ya nggak tahu, Bootstrap nyuruh kita pakai popper, ya udah pakai gitu-gitu. Karena kita pakai vendor orang, kalau dia memerintahkan kita untuk pakai vendor yang lain, ya itu terserah dia. Ya kan, seperti jika ada di sini ada jQuery juga. Dia nggak standalone sendiri soalnya. Kita enter, kita tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Alright, jika Anda lihat instalasi sudah selesai dan jika kita lihat di browser, maka akan error. Ini bukan error apa-apa, hanya saja kita perlu restart server aja. Jika Anda lihat di sini juga dia error. Nah, oleh karena itu Ctrl C, dan sekarang saya akan buat sini yarn serve again, kan gitu. Alright, dan jika sudah kita akan refresh di browser, maka hasilnya tetap sama seperti yang tadi. Tapi yang jelasnya di sekarang kita sudah mempunyai Bootstrap yang bisa kita include ke dalam main.js. Atau jika Anda bingung di app.vue juga bisa. Cuman biasanya yang saya lakukan itu ketika ingin import apapun dependensi yang saya butuhkan itu di main.js. Pikirkan ini seperti app.js di ketika kita menggunakan Laravel tadinya. Oke, di sini saya akan buat import Bootstrap. Oke, jika sudah, sekarang kita bisa lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Di sini ada router, kita tidak perlu setup karena dia sudah setup otomatis untuk kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengcopy apa yang ada di PHP Storm, yaitu yang ada di resources JS. Di sini ada router, di sini ada index.js. Oke, kita akan copy semua yang ada di sini. Ya, kita akan copy sampai ke bawah sini. Saya akan copy dan saya akan paste tepat di sini. Oke, kita akan masukkan dia tepat ke sini. Kira-kira seperti itu. Dan pastinya kita akan masukkannya juga ke dalam sini, yang itu akan kita copy dari Vue. Ya, saya akan open in Finder. Nah, kita akan copy semua ini dan saya akan paste tepat di code tadi yang ada di sini. Oke, kita akan masukkannya ke dalam Vue pastinya. Ya, di sini kita akan refill in Finder lagi. Dan saya akan paste. Apply to all and replace. Alright, jika sudah, sekarang untuk index.js kita bisa import di sini. Import, edit node. Ya, kalau saya tidak salah tadi namanya kita buat di sini. Edit node, show the node, table of node, new node. Oke. Saya akan buat edit node from views. Kita buat di sini nodes, edit. Kita copy dan kita paste. Di sini kita butuh create. Dan di sini kita buat new node dan kita copy lagi dan kita paste. Di sini kita buat table dan di sini kita buat table of node. Ya kan, kita copy, kita paste lagi di sini, kita buat contact from view/contact. Kan gitu. Apalagi yang kita butuhkan show the node belum ada ya, kita copy, kita paste lagi show the node dari nodes show. Alright, jika sudah, sekarang kita akan pergi ke app.vue. Di sini tadinya Parsinta, kita akan refresh jadi
navigation. Nah, navigationnya belum kita buat, tapi bisa kita langsung copy dari komponen di sini. Kita copy navigation yang ada di sini dan kita paste di komponen. Kita buat new file navigation.view, kita paste di sini. Dan pastinya kita ingin memasukkannya ke dalam app.view, maka kita masukkan di sini script. Ya, langsung saya enter, maka dia akan buat export default untuk kita. Nah, di sini saya akan buat components. Kita buat di sini navigation. Kira-kira seperti itu. Dan di sini kita import navigation from components navigation. Jangan lupa buat titik di sini karena kita ingin aksesnya itu di komponen, karena kita lagi di luar ini ceritanya untuk app.view ini. Oke. Nah, di sini kita bisa buat navigation. Kira-kira seperti itu. Dan kita akan save closing karena kita tidak membutuhkan apa-apa di sini, sama seperti routing view ini ya. Oleh karena itu kita refresh di browser. Aha, jika ada di sini about is not defined. Coba kita lihat pada index.js, kita akan copy dari sini, kita paste di sini. About. Ya, di sini kita buat about juga. Nah, sekarang kita refresh di browser, maka jika kita lihat di sini sudah ada navigation-nya ya dari sini. Tapi permasalahannya adalah kenapa stylenya belum masuk ya kan? Ya, karena kita belum masukkan stylenya ke dalam Bootstrap. Tadinya kita sudah memasukkannya hanya menggunakan yang namanya, coba kita lihat pada main.js. Di sini kita import Bootstrap itu hanya JavaScript-nya, tetapi tidak untuk stylenya. Makanya kita masukkan di atasnya import Bootstrap CSS, Bootstrap CSS. Nah, jika sudah, kita refresh di browser kembali, maka stylenya sudah masuk ke sini ya, which is cool. Itu yang kita mau. Oke, ketika misalnya kita klik node, table node, aha, di sini dia tidak muncul, which is why kan gitu. Coba kita lihat command shift I. Di sini Axios is not defined katanya. Itu hanya karena kita belum menginstal Axios-nya. Coba kita install dulu Axios-nya. Yarn add Axios. Dan pastinya nanti ada error lagi di sini. Kita belum mempunyai toast di sini, dan pastinya kita harus include Axios ini di setiap komponen yang kita butuhkan. Oke, jika Anda lihat di sini errornya sudah berbeda karena tadinya errornya itu tidak ada muncul, ini sekarang sudah muncul karena dia sudah loading mungkin ya. Nah, sekarang Axios harus kita definisikan di setiap komponen yang kita butuhkan. Yang pertama itu di create.view. Ya, kita akan lihat pada view, nodes, di sini ada create.view. Ya, tepat di bawah di sini saya akan import Axios from Axios. Oke, ketika sudah saya akan refresh kembali di browser. Maka dia akan melihat lagi untuk delete.view tidak juga ada Axios. Makanya coba kita copy yang ada di sini, kita paste di delete. Tepat di sini, ya kira-kira seperti itu, dan kita refresh kembali. Kecilkan dulu konsolnya nih. Nah, jika di sini ada error baru, edit.view tidak ada Axios, maka kita harus definisikan lagi. Kita tidak bisa mendefinisikan Axios itu sebagai global. Jadi kita harus import dia di setiap komponen yang kita butuhkan, seperti edit misalnya. Coba kita paste di sini. Dan show misalnya, kita paste lagi di sini dia. Dan table, ya itu udah tadi ya. Ya, belum ya. Coba kita import lagi di sini. Oke, jika sudah kita akan refresh di browser. Aha, ada error baru yaitu API node is not defined atau for i4. Karena tadinya kita menggunakan Laravel, kita perlu /API. Karena di sini kita sudah membedakannya, berarti kita harus start dulu server untuk yang di sana. cd into learn vue.js, nama folder yang barusan sebelumnya ya, php artisan serve. Nah, copy yang ada link yang ada di sini kita akan paste tepat di VS Code, tepat pada tabel ya, dan kita akan scroll ke bawah di sini, kita akan paste. Oke, ketika misalnya kita refresh di browser, maka sudah tampil dianya. Tanpa ada course di sini karena by default Laravel itu sudah mempunyai course yang di setup dengan localhost. Makanya ketika misalnya dia menemukan subdomainnya, ini kan localhost ini jika Anda lihat di sini. Dan tadi kita setup di sini juga dia localhost sebenarnya. Jadi misalnya jika Anda tidak tahu, ketika misalnya kita buat localhost pun di sini, itu sah-sah saja daripada 127. Kita refresh di browser, maka tidak muncul. Mungkin hanya karena typo. Coba kita lihat localhost, harusnya localhost ya. Kita refresh, maka sudah muncul kembali dia. Tapi seandainya kita klik edit, dia akan error lagi, katanya URL-nya tidak ditemukan juga. Nah, oleh karena itu, daripada kita mendefinisikan satu-satu seperti ini, maka lebih baik bisa kita masukkan URL ini ke dalam config. Itu bisa kita lakukan di mana? Itu bisa kita lakukan tepat di main.js. Kita buat di sini import
Axios from Axios. Kita akan masukkan di sini Axios defaults base URL dan kita masukkan ke sini. Alright, dan jika sudah kita akan refresh kembali, maka dia akan jalan untuk table. Ya, dia sudah jalan. Kenapa bisa seperti itu? Itu hanya karena kita sudah buat base URL-nya tuh ke localhost 8000. Jadi seandainya di table ini, ya, coba ini saya close dulu semuanya. Ya, di table dan di main.js. Jika seandainya di table ini saya hilangkan API-nya dan saya akan buat di sini API seperti ini dan saya buat di sini slash dan di sini saya hilangkan slash-nya. Kita refresh, maka hasilnya sama saja. Tapi ketika kita edit, maka ini akan error lagi. Kenapa? Karena dia tidak menemukan URL-nya juga sebenarnya. Makanya can read property title. Tapi seandainya kita masukkan ke edit.view tanpa API/API ini kita hilangkan, kita tinggalkan subject, dan ini juga seperti itu, dan ya ini juga seperti itu, ya ini juga seperti itu. Jika kita refresh sekarang, dia sudah muncul di sini ya, hanya saja di sini masih ada lognya. Kita refresh, maka di sini sudah muncul. Tepat di apa lagi ya? Di show ya, di show. Ya, di sini sama juga. Coba kita lihat pada show.view, kita hilangkan API-nya. Seperti itu. Dan kita refresh, maka sudah muncul. Di table sudah muncul. Coba kita hilangkan dulu. Dan di delete. Are you sure? Oke. Di delete juga belum. Maka kita masukkan dulu di delete ya. Delete. Kita hilangkan dulu ininya. Ya, kira-kira seperti itu. Kita refresh. Dan jika kita delete, kita oke. Aha, di sini kita mempunyai error. Kenapa dia error? Show-nya tidak ada. Hal itu hanya karena kita tidak mempunyai view toast-nya. Nah, oleh karena itu silakan install view toast-nya kembali ya. Jika kita lihat di project sebelumnya, itu nama package-nya apa ya? Coba kita lihat di package JSON. Nama package-nya view toast. Kita copy dan kita masuk ke terminal. Tepat di node ya, bukan di Laravel project tadi. Yarn add view toast. Oke, jika sudah, sekarang kita akan pergi ke code, kita akan masukkan dia sebagai plugin dari Vue. Kita akan pergi ke main.js, di sini ada Vue, dan coba kita masukkan sini import toast from toast, Vue toast kan gitu. Di sini kita buka Vue, kita akan daftarkan dia sebagai plugin dari Vue, Vue use toast. Ya, kira-kira seperti itu. Dan sekarang jika kita refresh di browser dan kita delete, kita oke, maka jika dari sini your node was delete. Ya, kita edit, kita update, your node was updated. Tapi dia pergi kemana ini? Kok nggak muncul ya di sini? Dia pergi ke table ya. Coba kita lihat apa yang kita lakukan pada edit.view. When this router first, ya harusnya di sini kita buat a node table seperti itu kira-kira. Nah, kita refresh kembali ke update ya. Kita update kembali. Update, maka dia akan ke table. Alright. Kita sudah berhasil mengkonvertnya ke Vue CLI, tapi kita perlu merapikan sedikit di sini. Coba itu kita akan pergi ke app.vue. Di sini kita akan buat main kelas P5 ya, biar supaya ada space-nya. Tidak bisa di tab loh kan. Kan bisa, kadang tidak, aneh Visual Studio Code ini. Kita akan refresh, maka dia akan kasih space untuk kita. Alright, jika sudah, maka Anda sudah berhasil membedakan antara project backend dan front end-nya, which is itu sangat luar biasa ketika Anda seorang pemula. Apalagi Vue.js CLI ini sangat mudah untuk dipelajari. Ya, jika Anda tidak tahu kan sebelumnya kita sudah disetupkan Vue folder, router, dan sebagainya. Komponen dan aset juga ada di sini, logo misalnya. Anda sudah diajarkan bagaimana mengimport logo dan semacam. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, I see you on the next video.